Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak berputar-putar aja di dunia investasi? Udah nyerahin duit, malah hilang. Atau mungkin udah mulai, tapi hasilnya nggak sesuai harapan. Tenang, ini tuh hal yang wajar banget kok. Apalagi kalau kita belum paham betul cara kerjanya. Nah, kali ini kita bakal bahas 11 lingkaran setan dalam dunia investasi yang sering bikin kita stuck atau malah rugi besar. Jadi, kita mulai bareng-bareng biar kamu bisa hindari jebakan-jebakan ini dan mulai nanam pohon duit yang beneran tumbuh subur. Lingkaran setan ke-1. Takut gagal atau fear of failure. Pernah nggak sih kamu mikir, waduh, kalau aku investasi, takutnya malah rugi deh. Nah, ini tuh salah satu lingkaran setan yang paling umum dialamin sama investor pemula. Ketakutan gagal ini biasanya muncul karena kita merasa kurang paham atau takut kehilangan uang. Akhirnya, kita cuma ngelihat orang lain sukses tanpa pernah mencoba sendiri. Padahal, di dunia investasi, risiko itu pasti ada, tapi enggak berarti kita harus takut buat mulai. Coba bayangin, kalau kamu terus-terusan takut, kapan kamu bakal punya kesempatan buat belajar dan berkembang? Nah, gimana caranya ngatasin rasa takut ini? Pertama-tama, coba deh pelajarin dasar-dasar investasi secara bertahap. Misalnya, cari tahu cara kerja saham, obligasi, atau reksadana. Kamu juga bisa mulai dengan modal kecil dulu, kayak Rp100.000 atau Rp500.000 buat ngebangun rasa percaya diri. Enggak perlu langsung mikirin untung besar. Yang penting, kamu mulai aja dulu. Ingat, Warren Buffett juga dulunya pemula kok. Yang membedakan dia sama kita adalah dia berani mulai meskipun dari yang kecil. Lingkaran setan kedua, overconfidence atau kepercayaan berlebihan. Kalau yang satu ini kebalikan dari takut gagal, yaitu overconfidence alias terlalu pede. Biasanya, ini terjadi sama investor yang baru dapat untung besar atau berhasil di beberapa transaksi awal. Mereka langsung ngerasa kayak ahli pasar modal gitu, padahal belum tentu udah paham semua seluk-beluknya. Akhirnya, mereka nekat masuk ke investasi berisiko tinggi tanpa analisis mendalam, dan ujung-ujungnya malah rugi besar. Duh, sakitnya tuh di sini, ya kan? Jadi, gimana caranya supaya enggak terjebak overconfidence? Pertama, selalu ingat bahwa pasar itu dinamis dan enggak bisa diprediksi sepenuhnya. Gunakan data dan analisis objektif sebagai dasar pengambilan keputusanmu, bukan cuma intuisi doang. Kalau perlu, gabung komunitas investasi atau konsultasi sama ahli buat dapat perspektif yang lebih luas. Kedua, jangan lupa buat evaluasi portofolio kamu secara berkala. Kalau untung, jangan buru-buru nambah modal tanpa analisis ulang. Ingat, kesuksesan di masa lalu enggak menjamin kesuksesan di masa depan. Santai aja, jangan sampai kepedean bikin kamu tergaruh-garuh kepala. Lingkaran setan ketiga, mental accounting. Mental accounting tuh kayak kita ngelabelin uang beda-beda. Misalnya, bonus tahunan buat spekulasi, gaji buat tabungan, atau THR buat liburan. Padahal, uang itu kan nilainya sama aja, ya kan? Tapi karena kita mikirnya beda, akhirnya alokasi dana jadi enggak efisien. Contohnya, ada yang pakai bonus tahunan buat trading forex yang super berisiko. Padahal, tabungan rutinnya cuma di deposito yang bunganya kecil banget. Akhirnya, risiko malah jadi gede, dan keuntungan enggak maksimal. Cara ngatasin mental accounting ini simple banget guys. Coba perlakukan semua uang kamu sama rata, enggak peduli dari mana sumbernya. Buatlah anggaran investasi yang jelas dan konsisten. Misalnya 10% dari pendapatan bulanan buat investasi. Kalau ada bonus atau THR, jangan langsung dihabisin buat hal-hal impulsif. Pisahin dulu ke pos-pos yang udah kamu tentuin, kayak investasi, tabungan darurat, atau dana pensiun. Dengan cara ini, kamu bisa pastiin bahwa setiap rupiah bekerja buat masa depanmu, bukan cuma buat kepuasan sesaat. Lingkaran setan keempat, loss aversion atau takut rugi. Loss aversion tuh istilah kerennya buat orang-orang yang lebih takut rugi daripada pengen untung. Misalnya,
Pas harga saham turun dikit, langsung panik dan jual cepet-cepet. Padahal kalau ditahan bentar lagi, bisa jadi harganya naik lagi. Sebaliknya, pas harga naik dikit, langsung jual karena takut untungnya hilang. Nah, ini tuh pola pikir yang bikin kita susah dapat untung maksimal. Supaya enggak terjebak loss aversion, coba fokus ke tujuan jangka panjang kamu. Buat aturan yang jelas soal kapan harus beli, tahan, atau jual aset. Misalnya, kalau harga saham turun di bawah level tertentu, cek dulu fundamental perusahaannya. Kalau masih bagus, tahan aja dulu. Tapi, kalau fundamentalnya udah jelek, jual aja. Di sisi lain, kalau harga naik, tanyain ke diri sendiri, apakah alasan utama aku beli saham ini masih valid? Dengan pendekatan yang objektif, kamu bisa hindari jebakan emosional yang sering bikin rugi. Lingkaran setan kelima, lingkaran setan. Utang-utang tuh kayak racun yang bisa bikin kita terjebak dalam lingkaran setan. Bayangin, cicilan utang tiap bulan bikin kamu enggak punya duit buat investasi. Bahkan, kadang bunga utangnya lebih gede daripada keuntungan investasi kamu. Parahnya lagi, ada yang terjebak gaya hidup konsumtif pakai kartu kredit atau pinjaman online. Jadi duitnya habis, cuman buat barang-barang yang enggak penting. Solusinya, prioritaskan bayar utang berbunga tinggi dulu sebelum mulai investasi. Buat anggaran bulanan yang realistis dan alokasikan sebagian pendapatan buat bayar utang. Kalau utang udah lunas, gunakan dana yang biasanya buat cicilan utang buat mulai investasi. Misalnya, kalau cicilan utang kamu 1 juta rupiah sebulan, setelah lunas, alokasikan 1 juta rupiah itu buat investasi. Dengan cara ini, kamu bisa bebas dari jerat utang dan mulai bangun kekayaan jangka panjang. Lingkaran setan keenam, premanisme dan ketidakpastian ekonomi. Di beberapa tempat, praktik premanisme atau ketidakpastian ekonomi bisa bikin investor ragu buat nanam duit. Misalnya, kalau stabilitas politik atau ekonomi di suatu negara lagi goyang, investor pasti mikir 2 kali buat masukin modal. Ini sering terjadi di negara berkembang, kayak Indonesia, di mana risiko politik atau regulasi bisa bikin investor was-was. Nah, gimana caranya ngatasi ini? Pilih instrumen investasi yang aman dan terjamin, kayak obligasi pemerintah atau reksadana. Selain itu, pastikan buat diversifikasi portofolio kamu agar risiko tersebar. Misalnya, kalau kamu investasi saham, tambahin juga obligasi atau properti, biar risiko lebih seimbang. Dengan pendekatan yang hati-hati, kamu bisa hindari dampak negatif dari ketidakpastian ekonomi dan tetap dapat untung jangka panjang. Lingkaran setan ketujuh, jebakan konsumsi berlebihan. Konsumsi berlebihan tuh kayak kita hidup buat hari ini doang, tanpa mikirin masa depan. Misalnya, tiap bulan gaji habis buat makan enak, beli gadget baru, atau jalan-jalan. Akhirnya, enggak ada duit tersisa buat investasi. Padahal, kalau kita sisihin sedikit aja tiap bulan, lama-lama bisa jadi besar loh. Cara ngatasin ini, mulai bikin anggaran bulanan yang realistis. Pisahin duit kamu ke beberapa pos, kayak kebutuhan pokok, hiburan, dan investasi. Misalnya, alokasikan 10% dari gaji buat investasi. Kalau gaji kamu 5 juta rupiah, sisihin 500 ribu rupiah buat investasi. Sisanya gunakan buat kebutuhan lain. Selain itu, coba kurangi pengeluaran impulsif kayak beli barang-barang yang sebenarnya enggak kamu butuhin. Dengan disiplin finansial, kamu bisa hindari jebakan konsumsi berlebihan dan mulai bangun kekayaan jangka panjang. Lingkaran setan ke-8, spekulasi seperti judi. Ada yang bilang investasi itu kayak judi, padahal enggak sama sekali. Masalahnya, banyak orang yang masuk ke dunia investasi tanpa paham apa-apa, cuman ikut-ikutan atau ngejar untung cepat. Misalnya, trading forex atau cryptocurrency tanpa analisis mendalam, cuma andelin rumor atau feeling. Akhirnya, yang ada malah rugi besar dan frustrasi. Ini tuh salah satu jebakan terbesar yang bikin investor pemula kapok duluan sebelum dapat untung.
Gimana caranya supaya enggak terjebak spekulasi kayak judi? Pertama, hindari investasi yang enggak kamu pahami. Pelajari dulu cara kerjanya, risikonya, dan potensi keuntungannya. Kedua, fokus ke investasi jangka panjang yang didasarkan pada riset. Misalnya, kalau kamu mau investasi saham, pelajari fundamental perusahaan dan prospek industri. Kalau perlu, konsultasi sama ahli atau gabung komunitas investasi buat dapat wawasan lebih luas. Dengan pendekatan yang rasional, kamu bisa hindari godaan spekulasi dan dapat untung jangka panjang. Ingat, spekulasi emang bikin deg-degan dan kadang kelihatannya menggiurkan, tapi hasilnya jarang memuaskan. Alih-alih ngejar untung cepat, cobalah buat sabar dan konsisten. Mulai dari modal kecil, pelajarin instrumen investasi yang kamu pilih, dan evaluasi secara berkala. Dengan mindset yang benar, kamu bisa hindari jebakan spekulasi dan bangun portofolio yang sehat. Lingkaran setan ke-9, kurangnya diversifikasi. Kurangnya diversifikasi itu kayak kita taruh semua telur di satu keranjang. Misalnya, kalau kamu cuma investasi di saham teknologi, terus industri itu lagi kena krisis, auto rugi besar deh. Ini tuh salah satu kesalahan yang sering bikin investor kehilangan duit banyak. Padahal, pasar investasi itu dinamis, dan gak ada yang bisa diprediksi sepenuhnya. Kalau kamu cuma andelin satu jenis aset, risiko kerugianmu bakal jadi jauh lebih besar. Cara ngatasin ini, lakukan diversifikasi portofolio kamu biar risiko tersebar. Misalnya, selain saham, kamu bisa investasi di obligasi, reksadana, atau properti. Selain itu, pilih aset dari sektor yang beda-beda, kayak teknologi, energi, atau consumer. Dengan cara ini, kalau satu sektor lagi down, aset lain bisa menutupi kerugian. Contohnya, saat saham turun, obligasi biasanya lebih stabil, jadi portofolio kamu tetap aman. Diversifikasi itu penting banget guys, tapi ingat, jangan asal diversifikasi juga ya. Pastikan kamu paham setiap instrumen yang kamu pilih dan sesuaikan dengan tujuan investasi kamu. Misalnya, kalau tujuanmu pensiun dini, alokasikan dana ke instrumen yang stabil dan minim risiko. Dengan strategi yang tepat, kamu bisa hindari jebakan kurangnya diversifikasi dan bangun portofolio yang kuat. Lingkaran setan ke-10. Pengaruh emosi negatif. Emosi negatif kayak stres, takut, atau keserakahan sering bikin kita salah langkah dalam investasi. Misalnya, pas pasar lagi bullish, kita buru-buru beli saham mahal karena takut ketinggalan. Pas pasar lagi bearish, kita panik dan jual saham murah karena takut rugi lebih gede. Akhirnya, untung enggak dapet, rugi malah numpuk. Ini tuh salah satu penyakit mental yang sering bikin investor gagal mencapai tujuan finansial mereka. Supaya enggak terjebak emosi negatif, gunakan pendekatan disiplin dan tenang. Buat aturan yang jelas soal kapan harus beli, tahan, atau jual aset. Fokus ke tujuan jangka panjang. Dan jangan terlalu mikirin fluktuasi jangka pendek. Kalau perlu, tulis tujuan investasi kamu di kertas, biar selalu ingat. Misalnya, kalau tujuanmu pensiun dini, jangan tergoda buat jual aset cuman karena harga turun sementara. Ingat, emosi itu manusiawi. Tapi kalau kita biarin emosi menguasai keputusan investasi, hasilnya bisa fatal. Coba latih diri buat tetap tenang dan rasional, meskipun pasar lagi gonjang-ganjing. Kamu bisa mulai dengan membuat rencana investasi yang jelas dan patuh sama aturan yang udah kamu tentuin. Dengan cara ini, kamu bisa hindari jebakan emosi negatif dan bikin keputusan yang lebih bijak. Lingkaran setan ke-11, kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural tuh kayak kita terjebak dalam lingkaran setan karena enggak punya akses ke pendidikan, teknologi, atau modal buat investasi. Akhirnya, kita susah keluar dari kondisi itu dan terus-terusan miskin. Ini tuh masalah yang sering dialamin sama orang-orang di negara berkembang, termasuk Indonesia. Mereka pengen investasi, tapi enggak tahu caranya atau enggak punya duit buat mulai. Cara ngatasin ini,
cari peluang investasi mikro atau program pemberdayaan yang bisa bantu bangun fondasi keuangan. Misalnya, platform fintech yang kasih pinjaman modal kecil buat usaha. Selain itu, manfaatin sumber daya gratis kayak e-book, webinar, atau kursus online buat tingkatin pengetahuan investasi. Dengan pendekatan yang kreatif dan proaktif, kamu bisa pecahin lingkaran setan kemiskinan dan mulai bangun kekayaan jangka panjang. Jangan lupa, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Meskipun modal kamu kecil, jangan ragu buat mulai investasi. Misalnya, mulai dengan Rp100.000 atau Rp500.000 buat beli reksadana atau saham. Yang penting, kamu konsisten dan terus belajar. Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini adalah awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. Nah teman-teman, itulah 11 lingkaran setan dalam dunia investasi yang harus kamu hindari. Ingat, investasi itu enggak cuma soal duit, tapi juga soal mindset dan disiplin. Swing, mulai sekarang, mari kita bersama-sama bangun kebiasaan baik, biar bisa nanam pohon duit yang subur. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, biar kamu enggak ketinggalan tips-tips menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.